Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai, jangan lupa di subscribe, terus nyalakan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis. Makasih ya. Di video kali ini aku bakalan ngejawab salah satu pertanyaan dari postingan video aku yang pernah aku upload beberapa bulan yang lalu. Kan aku pernah bikin di salah satu video itu adalah tentang nengokin kakak aku yang lagi di rumah sakit. Terus kan ada salah satu komen yang nanyain udah berapa lama cuci darahnya. So tanpa berlama-lama kita langsung ke Q&A-nya. Untuk pertanyaan pertama, awal mula penyakit ginjal itu terjadi, apa yang dirasain gitu? Aku tuh awalnya banget ya, aku tuh dulu tuh sering mual. Pokoknya di antara Mual, bedanya mual kan kita tuh kadangnya suka ngerasain kayak mual karena masuk angin, ataupun mual karena telat makan, ataupun mual-mual lainnya. Terus yang perbedaan yang dirasain yang lebih spesifik mualnya tuh seperti apa gitu? mual kayak orang mah aja, gimana sih orang mah sama pokoknya mah sama. Terus di samping mual itu ini mah gejala yang berbarengan ya. Mual itu di samping mual aku tuh susah tidur. Pokoknya orang lain teh apa sih tidur teh jam 10, jam 11, kadang dari jam 9 ya. Aku tuh nggak bisa tidur waktu itu. Sampai jam 1 aku nggak bisa tidur. Aku paling bisa tidur setengah 3. Itu pun jeda waktunya sampai jam, ya paling bisa sholat subuh sampai jam 5, setengah 6, karena memang aku nggak bisa tidur. Tapi kayak insomnia gitu ya berarti. Dan itu waktunya cukup lama ya, sekitar 3 bulan 4 bulan mah. Apa sih terus ada gelisah karena memang susah tidur. Terus dari situ yang berbarengan sama susah tidur teh ada mual terus kayak apa sih, kayak orang mah gitu. Nah ya lambung gitu ya. kalau dimasukin apa sih nasi itu makanan jadi begah, walaupun sedikit. Kita makan makanan kayak ya goreng-gorengan atau apa, memang itu nggak boleh banyak ya, tapi aku tuh sedikit, tapi perutnya nggak tahu kenapa begah banget, sehingga makan ya yang masuk makanan sedikit, otomatis kan mual ya, terus mual. Terus makan obat lambung mulai dari ya semua jenis obat mah udah aku makan. Itu cuman untuk meredakan aja. Dan jadi, itu kambuh terus gitu. Itu teh durasi waktunya berapa lama gitu? Maksudnya dari pas pertama ngerasa mual nih, terus susah tidur juga kan tadi yang diomongin, terus sampai akhirnya ya ini berarti ketahuan. Berapa lama? Itu panjang ceritanya. Jadi pertamanya mah aku tuh susah tidur. Habis susah tidur mual karena ya kayak orang lain aja, berobat. Pertama ke dokter umum. Habis dokter umum tidak ada peningkatan, langsung ke dokter dalam. Nah ke dokter dalam terus berobat jalan ke dokter dalam selama kurang lebih itu aku 7 bulan berobat ke dokter dalam. Sama dokter dalam itu dikasih obat lambung karena memang yang pertama dirasain itu karena memang karena keluhanku itu sakit lambung ya, yang aku tahu dan yang aku rasakan, aku ya udah. Dan itu riwayat penyakit lambung tuh udah dari lama gitu ya mungkin. Tapi kan dulu mah nggak separah ini gitu. Nah otomatis kan diobatin terus pakai obat lambung. Tapi selama 7 bulan itu kok lambung itu nggak ada peningkatan. Jadi kita tuh punya obat lambung atau dikasih obat lambung tuh cuman untuk meredakan aja. Berarti salah satu yang dirasain pas awal mula diponis ginjal tuh pertama mungkin mah gitu ya, mual karena susah tidur, mual. Terus gampang lelah. Gampang lelah. Dan itu berjalan sekitar 7-8 bulan berarti ya. Jadi sekitar 7-8 bulan aku tuh yang aku minum tuh bukan obat ginjal, obat mah terus. Dan pada satu saat puncaknya
aku tuh merasain sesak yang hebat. Jam 9 malam kalau nggak salah, terus aku ke klinik. Kata klinik kalau ini sesak hebat harus dibawa ke rumah sakit ke UGD. Dari situ karena awalnya kan kita nggak maksudnya untuk orang awam ketika ngerasain hal itu kan pasti nggak ada pikiran sedikit pun untuk nggak ginjalnya nyangka itu banget, kan, nggak iya. tahu. Otomatis kan kalau kita datang ke UGD di lab semua ya. Setelah semua pemeriksaan beberapa tahapan-tahapan sehingga sampai akhirnya ke rumah sakit, barulah di situ dinyatakan bahwa memang harus cuci darah begitu. Pertanyaan selanjutnya, terapi apa yang diberikan untuk seseorang yang udah mengalami gagal ginjal? Itu ada yang pertama cuci darah, Cuci darah. yang kedua CAPD atau cuci perut, yang ketiga transplantasi ginjal. Kalau transplantasi ginjal itu harus punya donor ya, ginjalnya yang identik sama, itu melalui operasi. Terus kalau CAPD itu di operasi di dalam perut, disimpan alat, jadi cuci perut, cuci perut sendiri secara gitu, mandiri. secara mandiri. Ya. Cuman itu resikonya lebih Higienitas apa sih, harus lebih steril. Ya, Kalau kita kan nggak tahu ya, keluar kemana kan kita nggak tahu itu debu atau apa. Debu ada ini kan. Terus kalau cuci darah karena yang aku tahu terus CAPD itu kan harus operasi besar gitu ya. Karena ditanam alat di apa sih? Jadi rentan di untuk perut. rentan untuk kehigienisannya itu ya. Bisa-bisa kalau kita nggak bisa meliharanya itu bisa infeksi. Terus kalau cuci darah ya kita datang aja ke rumah sakit. Jadi apapun semuanya dilakukan sama perawat. Makanya aku pilih cuci darah. Gitu. Oh, berarti salah satu pilihannya terapi untuk pengobatan gagal ginjal tuh kakak aku milih cuci darah gitu ya. Kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Kapan diponis pas awal pertama harus cuci darah? Waktu diponis tuh, karena aku tuh ini cuci darah udah 6 tahun, jadi aku tuh jawab tuh sambil mengingat-ingat ya pengalaman aku yang dulu. Waktu itu sekitar 6 tahun mah, kalau sekarang 2023 sekitar 2017 mungkin ya. 17 kalau nggak salah waktu itu bulan Juni di UGD. Otomatis kalau di UGD kan itu di lab semua ya. Nah di situ ketahuan aku harus cuci darah dari apa di labnya, yaitu urium sama kreatinin aku tinggi di atas rata-rata orang normal. Iya. Bentar, mau nanyain kan untuk orang awam tuh kan nggak tahu urium tuh apa, kreatinin tuh apa gitu. Urium itu cairan yang numpuk yang ada di badan. Terus sedangkan kreatinin yang maksudnya urium cairan yang numpuk yang ada di badan yang harus dikeluarkan. Sama yang mungkin kalau orang normal keluarnya lewat pipis ataupun lewat keringat gitu ya, berarti ya. Kalau aku mah waktu dulu masih yang waktu diponis pipis ada, cuman sedikit ya, intensitasnya nggak kayak orang normal. Kalau kreatinin? Kreatinin itu racun dalam tubuh, artinya pipis ada walaupun sedikit tapi racunnya itu nggak keluar, jadi kreatinin tetap ada di badan. Kreatinin waktu itu 14,5. Nah, kreatinin untuk orang normal berapa? Batas kreatinin orang normal itu sekitar 0,01 itu ke bawah maksimal, itu ya? maksimal, iya. Maksimal. Karena kan keluar dulu lewat pipis sekarang sering pipis jadi berkurang. Kalau orang ginjal kan ngendap di badan. Makanya pas waktu pertama dengan lab segala macam yang banyak itu dan ditemukan nilai kreatinin 14, berarti udah otomatis ya itu mah, jadi mau tidak mau harus cuci darah pada saat waktu itu ya. juga Ya. harus dicuci. Jadi aku tuh diponis gagal ginjal stadium 5 atau stadium akhir tuh sekitar tahun 2017 bulan Juni. Dan di situ aku harus cuci darah waktu itu juga. Dengan kreatinin 14 gitu ya. Iya 14. Karena keadaannya waktu itu aku sesak banget, sesak hebat. Sesak napas berarti salah satu gejala untuk orang yang cuci darah tuh, maksudnya gejala cuci darah tuh selain yang tadi diomongin kayak Sesak mual, napas, kayak insomnia, lelah, termasuk sesak napas juga itu gitu. iya yang paling fatal itu. Kalau udah sesak napas
apa sih cara terapi untuk mengurangi sesak napas itu ya dengan cuci darah, membuang supaya terbuang urium sama Apakah sama kreatininnya. sesak napasnya yang dirasain kayak orang asma gitu atau Sama kurang lebih sama pokoknya. mirip gitu ya? Aku masih anu sesek gitu pokoknya mah. Enggak gitu ya? Pokoknya mah sesek banget, sesek pisan weh. Iya benar. Sebelumnya maafin ya kalau dengar suaraku yang cukup serak. Serak becek. Abis itu banyak minum, jangan banyak makan Sama buah. galon-galonnya guys diminum sama dia. Karena emang aku mah nggak ngaturnya, karena minum Iya. tehnya semaunya we. Jadi kayak orang normal, jadi nggak ada. Jadi kayak orang normal bahkan ya aku punya cerita ketika aku aja yang orang normal minum gitu cukup 1 gelas ketika aku udah makan dia cukup 1 gelas dan kakakku tuh dia sampai bisa 2 gelas ngabisin gitu untuk minum. Jadi dia emang nggak di ini ya sudah haus atau aku mah. Iya teman-teman, makanya gitu. nah ini kita bikin video malam Senin ya. Malam Senin aku cuci darah hari Selasa. Nah itu karena memang cairanku sudah cukup banyak, terus aku lumayan banyak makan buah. Jadi gini jadinya teh apa sih? Serak gitu. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak-agak nggak enak didengar. Tapi kalau udah ditarik, udah cuci darah. Maksudnya ditarik tuh kalau udah dicuci gitu ya? Kalau udah kalau ditarik udah dicuci. gitu. Jadi suaranya biasa lagi, nggak berat lagi. Jadi mohon maaf kalau suaranya kelihatan agak berat, terus napasnya agak berat. Tapi nggak apa-apa, nggak sesek ini teh. Cuman ya mungkin karena terlalu banyak cairan. Sebenarnya mah untuk orang yang maksudnya untuk pasien yang cuci darah itu emang hal normal gitu ya. Apalagi jeda di mana dia waktu cuci sama udah cuci. Contohnya kan kakakku jadwalnya tuh hari apa aja? Selasa sama Jumat pagi gitu. Dan ketika hari Selasanya dicuci dan hari Rabunya, Rabu, Kamis, hari-hari itu kan berarti apa yang dia minum gitu ya, apa yang dia makan gitu kan, jadi numpuk di badan kayak gitu. Karena kan nggak ada cairan yang keluar karena sama sekali nggak ada pipis udah nggak ada pipis. Jadi apalagi ini kan habis cuci dari Jumat ya, berarti Sabtu, Minggu, malam Senin sekarang. Makanya muka aku kelihatan tempem banget. Ya gemoy. Tapi kalau udah dicuci, udah ditarik, ya kembali lagi ke berat badan semula. Karena ini yang jadi ngebuat ini tuh karena ada cairan gitu ya. Yang bikin aku kayak gendut. Cairan-cairan yang dia minum itu kayak minum air putih pun, ataupun minum jus, ataupun minum itu kan kayak nggak bakso. keluar. Kayak bakso yang ada cairannya kayak bakso gitu atau apapun kan nggak langsung keluar kayak orang normal kayak kita gitu kan. Kalau kita mungkin minum 1 gelas 2 gelas kan kita pasti bakalan pipis gitu kan. Kalau yang ginjal yang dia udah cuci darah sama sekali dia nggak pipis gitu. Jadi cairan teh ngendap di apa sih di badan teman-teman. Jadi ditarik melalui mesin cuci darah. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya kakak aku di Elsa Channel Cuci Darah aja supaya gampang nyarinya. Elsa Channel Cuci Darah di situ ada ya YouTube di Elsa Channel. Jadi kakak aku juga menuangkan semua kegiatannya terkait cuci darah di channel itu. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke teman-teman, video kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Untuk kalian yang mau sharing ataupun mau nanya-nanya lagi seputar cuci darah sama kakakku, jangan lupa komen di kolom komentar. Nanti kalau rame di video ini nanti aku lanjut part 2. So, makasih udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, terus like, terus share juga apabila menurut kalian video aku ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi untuk teman-teman yang lainnya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.